Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Abdul Hamid. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Darul Falah Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 program studi pendidikan biologi di LPTK Universitas Sriwijaya dengan nomor peserta 2015029407173. Pada hari ini tanggal 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Darul Falah Cihampelas dengan materi pencemaran lingkungan dan upaya mengatasinya, yaitu tentang limbah. Berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh KM-nya, silahkan. Dan Siap. Iqra duaan bil lisan. Itu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khalas istaidun salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berdoa sudah dibacakan. Semoga pembelajaran hari ini dilancarkan dan juga hasilnya sangat memuaskan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, coba dicek dulu persiapannya atau kebersihannya. Barangkali di bawah mejanya ada sampah. Kalau ada sampah silahkan ambil, dibuang dulu keluar ya, silahkan. Sudah? Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek dulu kehadirannya ya, atau mengabsen. Barangkali di kelas ini ada yang tidak hadir ya. Nah, Bapak cek dulu kehadirannya. Absensinya siapa? Absensinya hari ini ada yang tidak hadir atau hadir semuanya? Oke, alhamdulillah ya, hari ini hadir semuanya. Nah, sebelum memulai pembelajaran ya, apakah kalian sudah sarapan dulu pada pagi hari ini? Oke, alhamdulillah kalian sudah sarapan. Artinya kalian sudah siap hari ini melaksanakan aktivitas hari ini guna untuk mencapai cita-cita kalian yang ingin kalian capai ya. Sebelum ke materi, apakah kalian masih ada yang ingat materi sebelumnya minggu kemarin yang kita pelajari? Materi tentang apa? Tentang ekosistem. Ekosistem itu pengertiannya apa? Ada yang masih ingat? Apa? Ekosistem adalah hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke. Nah, kemudian ekosistem itu terdiri dari berapa faktor? Oke, faktor biotik dan faktor abiotik. Oke, nah, ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang masih ingat? Ya, apa? Materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu materinya tentang pencemaran lingkungan dan upaya mengatasinya, yaitu tentang limbah. Nah, sebelumnya apakah kalian pernah melihat kejadian seperti ini di daerah kalian? Pernah ya. Kemudian kejadian seperti ini juga pernah? Pernah ya. Nah, ini apa ini? Gambar apa? Nah, gambar tumpukan sampah ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam limbah di lingkungan sekitar berdasarkan wujud, sumber, dan jenisnya dengan benar minimal 3 macam. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak limbah di lingkungan sekitar dengan percaya diri minimal berapa? 3.
3 dampak. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat merumuskan prosedur penanganan limbah di lingkungan sekitar dengan tepat dan percaya diri minimal 3. Nah, yang keempat, setelah melakukan kajian literatur dan berdiskusi, peserta didik dapat mempresentasikan cara penanganan limbah di lingkungan sekitar. Ya, oke. Sebelum pembelajaran dilaksanakan, Bapak akan mengadakan pretest dulu ya, sejauh mana kemampuan awal kalian memahami materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Masuk ke alamat ini, sudah masuk ke join my quiz dan juga kodenya sudah dimasukkan 648340 sudah. Oke, kalau sudah kita langsung mulai. Silakan dikerjakan di HP-nya masing-masing. Oke, kita lihat ya hasilnya di sini. Rena, Meli, Najwa, Sabda, ada yang menjawab benar, ada juga yang menjawab kurang tepat, ada yang 100%, ada juga yang 80% ya. Tapi gak apa-apa ya, meskipun kalian bisa menjawab seadanya, karena ini tes sebelum pembelajaran ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Oke. Oke anak-anak, orientasi masalah ya yang akan kita hadapi dan dipelajari hari ini. Nah, coba dilihat ke sini ya. Nah, saksikan videonya, video orientasi masalahnya. Tasikmalaya tercemar limbah dari tempat pembuangan akhir sampah Cianjur. Warga mati, air untuk kebutuhan warga pun ikut tercemar dan mengeluarkan bau busuk. Sedikitnya 2 kampung di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya, sejak 3 hari terakhir airnya tercemari dari TPA Cianjur yang mengalir di Sungai Cikembang. Akibatnya ribuan ikan dari puluhan kolam milik warga sebagian mati karena warna air berubah kecoklatan dan mengeluarkan aroma busuk. Setiap hari, warga terpaksa harus mengangkat ikan mati agar tidak busuk di kolam dan mengakibatkan ikan lainnya ikut mati. Setiap harinya ikan yang mati sekitar 20 kilo lah, 20 kilo, kadang-kadang lebih gitu Pak. Jadi ikan yang mati itu dibawa Pak. Meski warga setempat sudah mengusulkan agar aliran air dari pembuangan sampah dibersihkan dahulu, tidak hanya kolam, sejumlah sumber air yang berada di wilayah tersebut kini tidak bisa digunakan akibat aroma menyengat dan adanya perubahan warna. Jika dipakai untuk mandi bisa mengakibatkan gangguan kesehatan pada kulit. Terus ditindaklanjuti, dilaporkan ke dinas terkait ke Cipta Karya. Dinas Cipta Karya. Kini warga mengharapkan bantuan air bersih dari pihak pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jika pemerintah tidak merespon keluhan warga, rencananya warga akan memblokir kendaraan angkutan sampah agar aliran air dari TPA bisa berkurang. Budi Mardiana melaporkan untuk NET. Oke. Dilihat ke sini ya. Nah, orientasi masalahnya. Yang pertama, pernahkah kalian melihat kejadian seperti gambar di atas ini? Oke. Nah, apa dampaknya jika tumpukan sampah tersebut dibiarkan? Nah, ya, kemudian selain pada lingkungan, apakah manusia juga terkena dampaknya? Oke, jika kalian ahli dalam hal ini, bagaimana solusi upaya pencegahannya ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, permasalahan yang ini ya,
Nah, dijawab secara berkelompok. Nah, jadi kalian menjawabnya dengan berkelompok. Silahkan sekarang duduknya per kelompok yang sudah kita susun hari kemarin. Sok silahkan. Langsung duduknya per kelompok. Sudah duduk bersama kelompoknya? Oke, kalau sudah ya, Bapak akan membagikan LKPD ya yang harus kalian diskusikan dan kerjakan bersama kelompoknya ya masing-masing. Nah, di sini ada langkah-langkah kegiatannya ya. Kalian baca dulu langkah-langkah kegiatan untuk mengerjakan LKPD ini ya. Nah, setelah itu silahkan didiskusikan bersama kelompoknya, dikerjakan. Kalau ada yang masih belum paham mengenai LKPD-nya, silahkan tanyakan ke Bapak. Oke? Siap? Siap. Oke. Oke, LKPD-nya sudah ada di kelompoknya masing-masing ya. Silahkan diskusi bersama kelompoknya. Silahkan, selamat mengerjakan. Nah, ini kelompokan jenis-jenis limbah yang kalian temukan dalam video yang tadi dan artikel yang sudah disediakan. Nah, kemudian dicermati, nah jenis limbahnya apa saja tadi yang ditampilkan di video, kemudian berdasarkan wujudnya apa, berdasarkan jenisnya senyawanya apa, dan berdasarkan sumbernya berasal dari mana. Contoh jenis limbahnya misalnya berdasarkan wujudnya zat, padat, dan cair atau bagaimana. Nah, berdasarkan jenis senyawanya bagaimana dan berdasarkan sumbernya bagaimana ya. Gitu. Nah, oke. Ini kelompok ini. Nah, ada paham? Maksudnya gimana yang ini? Yang mana yang ini? Nah, ini tadi kalian mengelompokkan jenis-jenis limbah yang ditemukan di dalam video tadi ya. Nah, ini jenis limbahnya apa? Berdasarkan wujudnya, wujud zatnya padat, cair atau gas, kemudian berdasarkan jenisnya senyawa apa, dan berdasarkan sumbernya dari mana. Ini jenis limbahnya limbah apa, seperti itu ya. Oke, paham? Oke, silakan. Kelompok ini bagaimana? Nah, yang ini, nah kelompokkan jenis-jenis limbah yang kalian temukan dalam video dan artikel yang sudah kalian cermati tadi. Nah, jenis limbahnya apa? Jenis limbahnya ya. Nah, sekarang jenis limbahnya limbah B3. Nah, kemudian berdasarkan wujudnya ada cair atau gas, berdasarkan jenisnya senyawanya apa, dan berdasarkan sumbernya apa, seperti itu ya. Nah, sok boleh memakai internet searching ya untuk mencari keterangan-keterangan ini sebagai bahan tambahan ya. Ini bagaimana ini? Nah, ini uraikan dampak dari permasalahan yang ada di video dan artikel di atas yang tadi. Nanti uraikan kembali permasalahannya apa yang menjadi dampak dari permasalahan tersebut ya, seperti itu. Kemudian sudah diuraikan permasalahannya. Nah, solusinya juga uraikan di sini. Solusi untuk apa? Untuk menangani permasalahan yang ada di video dan yang sudah kalian tulis di sini ya, seperti itu. Silakan. Industri. Oh. Dan oke, sudah beres diskusinya? Oke, kalau sudah beres diskusinya, nah untuk sekarang silahkan dipresentasikan tiap kelompoknya masing-masing ya. Nah, untuk yang pertama
silahkan kelompok ini dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yang akan dibacakan oleh anggota kami yang pertama. Fakta yang kami temukan dalam video dan artikel yang sudah kami cermati yaitu pencemaran lingkungan terjadi karena banyaknya tumpukan sampah di mana-mana. Karena itu mengakibatkan bau tidak sedap, menyengat, dan lingkungan menjadi kotor. Dampak dari pencemaran lingkungan kelompok jenis-jenis yang cermati: jenis limbah berdasarkan wujudnya, berdasarkan jenis senyawanya, berdasarkan sumbernya, sisa makanan, padat, organik, limbah rumah tangga. Yang ketiga, uraikan dampak dari permasalahan yang ada di video dan artikel di atas. Yang pertama, ada sampah yang menumpuk. Bau tidak sedap menyengat, lingkungan menjadi kotor, dapat menyebabkan banjir, dapat menyebabkan penyakit seperti DBD, penyakit kulit, dan lain-lain. Menyumbat selokan, mengganggu keestetikan atau keindahan lingkungan. Yang keempat, sering mengadakan gotong royong atau kerja bakti di lingkungan sekitar. Kesimpulannya adalah kita sebagai masyarakat harus menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, mengurangi pemakaian plastik dan lainnya. Dan kita sebagai masyarakat harus bertanggung jawab dengan kebersihan lingkungan. Oke. Sudah? Oke, nah barangkali di kelompok yang lain sudah menyimak pemaparan dari kelompok ini. Nah, atau ada yang masih belum paham, silahkan ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan kelompok ini? Nah, silahkan. Silahkan jawab. Memisahkan sampah sesuai jenisnya, melakukan zero waste, membuat pupuk dari sampah organik, membersihkan tempat sampah setiap hari, melakukan daur ulang sampah anorganik. Oke, sudah jelas? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Oke, silakan kalau sudah ditutup saja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, untuk sekarang silakan kelompok ini. Akan berdiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh anggota-anggota kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Kinan. Fakta-fakta yang ditemukan dalam video dan artikel tersebut yaitu kejorokan masyarakat karena menumpuknya sampah yang dibuang dengan sembarangan, sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan. Dan yang kedua akan dibacakan oleh Renata. Dampak permasalahan yang ada di video adalah menyebabkan bau tak sedap, air berubah dan kulit menjadi gatal-gatal, ikan di dalam kolam mati, terjadinya banjir, membuat tidak nyaman pada lingkungan. Solusi cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah membuang sampah pada tempatnya, sampah ditimbun di tanah. Terakhir akan dibacakan kesimpulan oleh Rahayu. Kesimpulannya adalah strategi masyarakat dalam pengolahan sampah masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya kreativitas masyarakat untuk memanfaatkan atau mendaur ulang sampah dan lemahnya motivasi masyarakat dalam melakukan kerja bakti secara bersama-sama. Ditambah lagi dengan upaya pemerintah dan petugas kebersihan yang kurang maksimal dalam membantu menyelesaikan permasalahan sampah. Oke, sudah? Oke, barangkali ada yang ditanyakan ke kelompok ini, silahkan. Oh, silahkan berdiri. Oke, silakan dijawab. Limbah padat lebih dikenal dengan sampah yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Jelas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, silakan ditutup.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sekarang kita analisis dan evaluasi dari hasil proses pemecahan masalah yang sudah kalian laksanakan bersama-sama ya. Oke, nah sebagai penguatannya, limbah ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu limbah organik, anorganik, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, atau bisa disebut juga dengan limbah B3. Nah, kemudian yang pertama limbah organik, yaitu limbah berasal dari makhluk hidup alami, dan limbah anorganik, limbah yang berasal dari jenis yang tidak dapat atau sulit terurai dan busuk secara alami oleh mikroorganisme. Contohnya seperti sisa sabun cuci, sampah kantong plastik, sisa kain yang sudah tidak dapat digunakan lagi, limbah pabrik, limbah minyak, sampah botol, plastik bekas minuman, dan sampah dari logam. Nah, sekarang limbah B3 ada limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, ini adalah jenis limbah yang dapat mencemarkan, membahayakan lingkungan kesehatan dan kelangsungan makhluk hidup akibat sifat-sifat senyawanya. Oke. Nah, dampak limbah sampah yaitu dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level rendah sampai level tinggi, dan mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Oke, nah solusi pencegahannya bagaimana? Nah, kebiasaan ini bisa kita mulai dari rumah sendiri, sehingga lingkungan di sekitar juga jadi bersih dari sampah. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, memisahkan sampah. Yang kedua, mengelola sampah organik. Yang ketiga, mengelola sampah anorganik. Yang keempat, mengelola sampah berbahaya. Yang kelima, mengolah sampah elektronik. Yang keenam, tidak menggunakan sedotan plastik. Kemudian membawa tas belanja sendiri. Nah, selanjutnya membawa botol minum sendiri, dan pesannya buang sampah sembarangan, no way ya. Oke, nah untuk sekarang kita laksanakan post test ya. Nah, Bapak akan mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini ya. Oke, sudah dipersiapkan handphonenya dan juga masuk ke alamat ini menti.com ya. Kodenya 49068375. Oke, kita mulai ya. Silakan. Oke, kita lihat hasilnya bagus sekali. Oke, soal selanjutnya. Nah, silakan. Oke. Kita lihat hasilnya yang selanjutnya. Oke.
Oke. Kita lihat hasilnya. Oke. Wah, pertanyaan selanjutnya. Kita lihat hasil akhirnya, siapa yang menjawab dengan cepat dan tepat. Oke, nah The Hustler, tepuk tangan untuk The Hustler. Oke, untuk sekarang refleksi ya, sejauh mana pembelajaran hari ini dilaksanakan ya. Nah, bagaimana perasaan kalian pada kegiatan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa mengutarakan? Ada yang mau? Silakan. Nah, silakan Nida berdiri. Bagaimana? Senang dan semangat sekali karena pembelajaran hari ini tidak seperti biasanya dan memotivasi saya untuk memahami materi dengan baik. Oke, tepuk tangan. Nah, yang kedua ada lagi? Nah, silakan. Tidak. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan sekali karena saya bisa berdiskusi dengan teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam materi. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok ini. Nah, oke, silakan. Bagaimana refleksinya? Menambah wawasan baru bisa membedakan limbah dan sampah. Oke, tepuk tangan. Nah, selanjutnya kelompok ini silahkan. Tanggapannya bagaimana? Pembelajaran terasa sangat menyenangkan dan menambah wawasan baru. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Bapak sekarang akan memilih kelompok mana yang menampilkan terbaik hari ini dan individu siapa yang terbaik pada pembelajaran hari ini ya. Nah, ya. Dan kelompok yang mendapatkan penghargaan yang terbaik pada pembelajaran hari ini yaitu kelompok ini. Tepuk tangan. Oke. Dan juga individunya yang memenangkan peserta yang terbaik pada hari ini yaitu ini Ali. Tepuk tangan. Berdiri Ali. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kalian pelajari ya materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Silahkan dibaca-baca dan dikerjakan latihan soalnya. Pertemuan sekarang sampai hari ini terima kasih atas perhatiannya. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.